Jadi sabda Nabi ini ada mengandung rahasia. Niat dari orang yang beriman untuk berbuat satu kebaikan lebih baik daripada perbuatan kebaikan itu sendiri. Contohnya orang berniat bersedekah. Niat bersedekah itu lebih baik, lebih afdal daripada sedekahnya itu sendiri. Niat sembahyang itu lebih baik daripada sembahyangnya itu sendiri. Niat haji lebih baik daripada hajinya itu sendiri. Nah, itu ada rahasia. Kenapa? Sebab niat itu lebih baik daripada perbuatan. Kenapa niat lebih afdal daripada amal perbuatan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Bayanu sirri qawlihi sallallahu alaihi wasallam niyyatul mu'min khairum min amalihi. I'lam annahu qad yuzannu anna sababa hadha tarjih anna niyyata sirrun la yattali'u alaihi illallahu ta'ala wal amalu zahirun wa li'amali sirri fadlun wa hadha sahihun walakin laysa huwal murad. لأنه لو نوى أن يذكر الله بقلبه أو يتفكر بمصالح المسلمين فيقتضي عموم الحديث أن تكون نية التفكر خيرا من التفكر. وقد يظن أن سبب الترجيح أن النية تدوم إلى آخر العمل والأعمال لا تدوم وهو ضعيف لأن ذلك يرجع معناه إلى أن العمل الكثير خير من القليل. بل ليس كذلك فإن نية أعمال الصلاة قد لا تدوم إلا بلحظات معدودة والأعمال تدوم والعموم يقتضي أن تكون نيته خيرا من عمله إلى آخر. Makna daripada kalam al-imam hujjatul Islam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Penjelasan tentang rahasia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Jadi sabda Nabi ini ada mengandung rahasia. Niat dari orang yang beriman untuk berbuat satu kebaikan lebih baik daripada perbuatan kebaikan itu sendiri. Contohnya orang berniat bersedekah. Niat bersedekah itu lebih baik, lebih afdal daripada sedekahnya itu sendiri. Niat sembahyang itu lebih baik daripada sembahyangnya itu sendiri. Niat haji
lebih baik daripada hajinya itu sendiri. Nah, itu ada rahasia kenapa, sebab niat itu lebih baik daripada perbuatan. Kenapa niat lebih afdal daripada amal perbuatan. Ketahuilah bahwasanya kadang-kadang disangka bahwa sebab tarjih memenangkan niat atas amal. Kadang-kadang disangka bahwa sebab dimenangkan niat atas amal ini adalah bahwa niat itu rahasia yang tidak dapat mengetahuinya selain Allah Ta'ala. Dan amal perbuatan adalah tampak zahir, dan amal yang diperbuat dengan rahasia itu mempunyai kelebihan. Nah, ada sebahagian kelompok yang berpendapat demikian. Kenapa niat itu lebih baik daripada amal perbuatan? Mereka mengatakan bahwa niat itu adalah perbuatan hati. Niat perbuatan hati. Sedangkan hati itu asyrafu ma fil insan. Hati itu paling mulia sesuatu yang ada pada manusia. Kenapa hati paling mulia? Antara lain alasannya li'annahu awwalu maudhi'i nazarir Rabb, karena hati itu adalah merupakan awal-awal tempat yang dipandang Tuhan. Amalul asyraf, amal dari sesuatu yang lebih mulia, nilainya pun lebih mulia juga. Jadi hati alasannya, ujar sebahagian kelompok ini, niat itu amal hati, dan hati itu awal pandangan Tuhan terhadap manusia. Oleh karena itu apa-apa yang baik dari amal hati lebih baik daripada amal anggota zahir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jisim kamu, kepada tubuh kamu. Kita puasa kan dipandang Tuhan, kita berzakat, kita sembahyang, itu perbuatan jisim. Walaupun kita sembahyang sampai bengkak kaki, walaupun kita puasa kurus sampai macam tali, Allah kadang memandang itu. Wa amwalikum, dan Allah tidak memandang harta kamu. Berapa banyak duit yang disumbangkan untuk kebaikan, Allah tidak memandang duit itu. Berapa juta duit yang diwakafkan, Allah tidak memandang itu. Wa innama yanzuru ila qulubikum, hanya saja Allah memandang kepada hati kamu. Nah, jadi hati ini yang merupakan awal pandangan Allah. Hanyar wa a'malikum, dan amal perbuatan kamu. Nah, jadi jelas di situ bahwa niat itu perbuatan hati menjadi lebih mulia
menjadi lebih baik daripada amal perbuatan anggota zahir kita. Karena hati merupakan awal pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati itulah yang menjadikan sesuatu bernilai baik, positif, dan hati jualah yang bisa membawa kepada nilai jahat atau negatif terhadap sesuatu perbuatan anggota zahir. Perbuatan yang tidak baik tapi dari hati yang baik, bisa perbuatan tadi menjadi baik. Perbuatan zahir yang baik tapi dari hati yang tidak baik, bisa merubah perbuatan zahir yang baik tadi menjadi tidak baik. Nah, itu hati paling mulia, sesuatu yang ada dalam manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu tidak berguna harta. Tidak ada gunanya harta. Baik harta yang kita sumbangkan, harta yang kita wakafkan, apalagi harta yang ditinggalkan untuk waris, tidak ada gunanya. Wala banun, dan hari kiamat itu tidak ada gunanya anak buah. Nang apa nang berguna hari kiamat itu? Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nah, hati Allah kada menghiraukan orang yang datang pada hari kiamat dengan kurus badan karena puasa. Allah kadang menghiraukan hari kiamat orang yang datang kepada Allah bungkuk karena katuhukan sembahyang. Tapi Allah hanya menilai, hanya menghadapi, menerima orang yang datang hari kiamat itu dengan qalbin salim, hati yang selamat dari sifat-sifat yang tercela. Nah, itu salah satu tentang kehebatan dan kemuliaan hati. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi mengatakan, begitu selesai orang surga dimasukkan ke dalam surga, selesai orang ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, habis sudah, Allah berfirman kepada malaikat, ujar Tuhan, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Wahai malaikat, keluarkan dari neraka itu, angkat dari neraka itu orang-orang yang ada di hatinya seberat biji sesawi daripada iman. Allah kadang mengatakan kepada malaikat, keluarkan dari neraka orang yang pernah sembahyang, yang pernah puasa, yang pernah bayar zakat, yang pernah naik haji, kada. Tapi Allah mengatakan kepada malaikat, keluarkanlah dari neraka orang yang di hatinya ada seberat biji sesawi daripada iman. Nah, hati yang beriman. Jadi hati ini yang berfungsi dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda lagi, ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ujar Nabi, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Dan apabila rusak segumpal daging itu, maka rusaklah seluruh tubuh manusia.
Ketahuilah ulihmu, segumpal daging itu ialah al-qalbu, hati. Nah, jadi niat ini perbuatan baik dari si hati. Si hati yang berbuat niat ini. Lalu berhubung hati ini paling mulia, sehingga amal hati pun menjadi sangat mulia dibanding dengan amal tangan, amal mata, amal telinga, amal batis, amal tangan dan sebagainya. Nah, itu pendapat sebahagian ulama yang mengatakan bahwa itulah sebabnya niat lebih baik daripada perbuatan zahir. Allah mengkhitab di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sembahyang. Nah, Allah menyuruh sembahyang itu bagi orang-orang yang beriman, dan iman itu andaknya di dalam hati. Mesti didahulukan perbuatan hati daripada perbuatan zahir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hai orang-orang yang beriman, dipardukan kamu puasa. Iman letaknya di hati, puasa tubuh zahir. Iman dahulu dikhitab oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, hai orang-orang yang beriman, sumbangkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu. Jadi mesti Allah mengkhitab dahulu kepada hati yang beriman. Nah, jadi hati yang baik bisa merubah amal zahir yang tidak baik menjadi baik. Hati yang tidak baik bisa merubah amal zahir yang baik menjadi tidak baik. Contohnya menyebutkan kejelikan orang. Menyebutkan kejelikan orang, gibah ngarannya. Umpamanya orangnya pincang, kan kejelikan orang, kejelikan jasmani. Orangnya buta, orangnya juling. Nah, itu menyebutkan kejelikan orang. Nah, perbuatan itu perbuatan yang tidak baik, tapi karena niat hatinya baik. Niatnya apa? Niatnya littakrib, untuk mengenalkan. Maka hukumnya menjelikan orang tadi kada gibah ngarannya. Ini bukan tujuan lain, kada ada, cuma tujuannya untuk mengenalkan. Anak betakun di kampung sini, di mana rumahnya Adul. Jarang adol di sini berpuluh-puluh, ada adol di kampung nih. Adol nang pincang. Adol nang pincang. Tentu hati kita menyebutkan pincang itu bukan menjelikkan, tapi untuk menjelaskan. Gibah lah ngarannya, kada gibah, kada berdosa. Kenapa? Karena niatan hati kita bukan menjelikkan. Bukan menjelikkan. Nah, tapi kalau niat hati kita menjelikkan orang, jadi gibah ngarannya. Jadi gibah. Nah, jadi niat di dalam hati itu bisa merubah sesuatu yang jahat daripada amal zahir kepada baik. Nah, itu alasan yang digunakan oleh sekelompok ulama bahwa niat itu lebih baik daripada amal perbuatan zahir, karena niat itu adalah merupakan perbuatan hati. Hati lebih mulia dari anggota zahir. Nah, lalu pendapat ini apakah diterima oleh Imam Ghazali atau kada?
Mereka mengatakan bahwa niat itu lebih baik daripada anggota zahir karena niat perbuatan hati, sehingga lebih mulia. Nah, ujar Imam Ghazali, kalau itu alasannya, ini adalah benar, tetapi itu tidaklah yang dimaksud di dalam bab ini. Bujur aja, niat tuh lebih baik daripada perbuatan zahir karena niat tuh perbuatan hati. Bujur. Cuma dipakai alasan untuk niat mukmin lebih baik dari perbuatannya, itu kurang pas. Kenapa sebabnya? Karena jikalau ia berniat untuk berzikir kepada Allah di dalam hatinya atau bertafakkur mengenai kemaslahatan kaum muslimin, maka keumuman hadis menuntut bahwa niat bertafakkur itu lebih baik daripada tafakkur itu sendiri. Nah, kalau niat dikatakan lebih baik daripada amal perbuatan zahir karena niat itu perbuatan hati, alasannya itu kurang pas. Kenapa? Karena orang yang berniat bertafakkur, kan tafakkur itu perbuatan hati juga, memikirkan kayak apa orang kaum muslimin supaya nyaman, memikirkan kayak apa kaum muslimin supaya dapat petunjuk Allah, memikirkan kaum muslimin ini kayak apa supaya rajin beribadah. Itu tafakkur, perbuatan hati. Nah, orang yang berniat tafakkur dengan tafakkurnya lebih mulia niat juga, padahal sama-sama pada perbuatan hati. Nah, jadi kalau dipakai alasan bahwa niat itu lebih baik daripada amal zahir karena niat perbuatan hati, itu bujur, tapi kada 100% bujurnya. Buktinya apa? Orang berniat tafakkur lebih afdal dari bertafakkur itu sendiri, padahal tafakkur itu perbuatan hati juga. Nah, jadi kada itu maksudnya. Orang berniat hendak berzikir di dalam hati, inya berniat hendak berzikir di dalam hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati nih. Sebelumnya berzikir dalam hatinya berniat. Nah, ini sama-sama perbuatan hati. Niat perbuatan hati, berzikir dalam hati perbuatan hati juga, tetap afdal niat juga. Nah, berarti keabdalan niat itu daripada yang lainnya bukan karena niat itu perbuatan hati, ada lain rahasia selain daripada itu. Karena jikalau ia berniat untuk berzikir kepada Allah dalam hatinya atau bertafakkur mengenai kemaslahatan kaum muslimin, maka keumuman hadis menuntut bahwa niat bertafakkur itu lebih baik daripada tafakkur. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa niat orang yang beriman lebih baik dari perbuatannya. Kenapa sebabnya? Bukan karena niat itu fi'il hati, bukan itu. Buktinya apa? Buktinya orang bertafakkur pun berniat masih afdal niat tafakkur, padahal tafakkur pun perbuatan hati juga. Nah,